Halo YouTube, jumpa lagi sama aku Bayu Prakoso di Raja Auto Care. Teman-teman, kenapa sih ganti oli pada mesin mobil kita itu wajib? Kalian mau tahu alasannya apa? Terus simak ya video aku. Oh ya teman-teman, sebelumnya terus dukung ya channel kita ini. Caranya dengan klik tombol like, komen, dan subscribe. Oke, kita lanjut. Bayangan ini teman-teman, ketika kalian baru nyetir kayak gitu, kalian merasa mesin mobil kalian itu nggak ada apa-apa, tarikannya masih oke, kemudian performanya juga kelihatan masih nggak ada apa-apa. Lalu kalian berpikir, ah ganti olinya nanti aja deh, toh juga semuanya masih oke. Padahal teman-teman, sebenarnya ada jebakan Batman di situ. Ketika telat ganti oli, itu ibarat kalian kena jebakan loh teman-teman. Dan tentunya terjadi kerusakan secara perlahan pada mesin mobil kalian. Di video ini aku mau bahas betapa pentingnya ganti oli pada mesin mobil kita. Ini bukan cuma masalah rutinitas loh teman-teman, tapi ini cerita tentang umur mesin, performa, dan tentunya masalah keuangan kalian. Ya, masalah dompet kalian. Dan asal kalian tahu ya, kerusakan mesin yang bisa dibilang itu berat, itu biasanya sering terjadi karena telat ganti oli. Wah, ini sangat-sangat berbahaya nih. Kalian harus waspada loh. Yang pertama teman-teman, apa sih sebenarnya fungsi dari oli mesin itu? Banyak orang mengira oli itu fungsinya hanya melumasi. Padahal loh teman-teman, fungsinya itu lebih kompleks. Betul, lebih kompleks. Oli mesin berfungsi untuk melumasi komponen pada mesin mobil kita agar tidak saling bergesekan secara langsung. Bayangin teman-teman, 1 menit mesin mobil ya ketika nyala, itu ada banyak komponen yang mana mereka saling bergesekan karena berputar seperti itu ribuan kali. Dan bisa dibayangkan betapa ini sangat riskan kalau nggak ada oli teman-teman. Logam antar logam bergesekan seperti itu. Jadi oli mesin itu punya karakter seperti itu, dia melekat. Aku mau kasih contoh ya, semisal gini teman-teman, tangan kalian masukkan ke dalam oli, kemudian dicuci dengan air seperti itu. Kenapa sih itu susah untuk dibersihkan? Nah ini gini teman-teman, jadi si oli ini punya karakter atau sifat dia merekat. Jadi ketika ada komponen dengan komponen yang mana saling berputar, di situ ada oli. Berarti gesekan antar komponen itu nggak terjadi langsung karena ada lapisan oli yang ada di bagian terluar. Yang kedua itu oli ternyata menyerap panas. Jadi oli itu turut mendinginkan keadaan mesin mobil kita. Yang ketiga, membersihkan kotoran dan sisa pembakaran tentunya. Yang keempat teman-teman, yaitu mencegah karat dan korosi. Yang kelima, meredam suara dan getaran mesin. Aku ulangi ya teman-teman. Jadi 1 menit aja mesin mobil ketika menyala, di dalam itu ada komponen antar komponen kayak gitu. Mereka berputar dengan sangat-sangat cepat. Ribuan kali mungkin jumlahnya seperti itu. Tanpa oli yang bagus teman-teman. Berarti di situ ada gesekan langsung. Wah, sangat riskan untuk terjadi aus itu teman-teman. Kalau terjadi gesekan logam antar logam langsung, wah ini mimpi buruk nih. Kemudian teman-teman, apa yang terjadi sih? Kalau oli jarang diganti, ini bagian yang mana sering diremehkan. Oli yang dipakai terlalu lama akan terjadi menghitam dan mengental. Atau mungkin malah semakin encer. Berikutnya kehilangan daya lumas. Wah ini mengerikan ini. Oli yang dipakai lama itu ada banyak kotoran dan ada banyak serpihan logam. Bayangin teman-teman, itu ada di dalam mesin mobil kita yang berputar. Tahu sendiri ya akibatnya apa. Berikutnya oli tidak mampu lagi mendinginkan mesin teman-teman. Akibatnya mesin cepat panas, tarikan terasa berat, suara mesin menjadi kasar. BBM boros, berikutnya komponen dari mesin mobil kita itu cepat rusak teman-teman. Dan yang lebih parahnya lagi, mesin mobil itu jebol. Ganti oli mesin mobil itu perkiraan ya estimasinya paling ratusan ribu. Dan lebih mahal lagi itu ketika turun mesin. Bisa jutaan atau belasan juta loh. Wah, ini teman-teman harus jadi perhitungan ya.
Teman-teman, oli itu ada umurnya. Jadi standarnya itu bukan lagi selama oli itu masih ada, itu aman. Nggak seperti itu loh. Oli itu bukan lagi cerita tentang jumlahnya, ada atau enggaknya, tapi kualitas. Seiring waktu dan pemakaian, oli akan mengalami oksidasi oleh panas, tercampur residu pembakaran, kehilangan aditif pelindung. Wah, ini nih. Makanya pabrik oli itu biasanya nih, mereka itu kasih anjuran 5.000 sampai 10.000 kilometer pada mobil loh ya. Atau waktu mungkin 6 bulan seperti itu. Seperti video yang pernah aku bahas di materi sebelumnya. Tapi kalau keadaan si mobil ini bekerja keras seperti itu, mungkin muatan, mungkin sering berpergian jauh seperti itu ya, untuk ganti olinya mungkin dipercepat seperti itu durasinya. Berikutnya yaitu tanda-tanda oli yang harus diganti. Itu apa aja? Suara mesin kasar. Berikutnya yaitu mesin terasa lebih panas daripada sebelum-sebelumnya. Tarikan mesin itu berat. Yang paling mudah ya lampu indikator menyala. Kemudian kalau kita cek dipsticknya, oli itu terlihat hitam pekat. Ini wajib untuk segera diganti teman-teman. Nah ini teman-teman, aku bukan menakut-nakuti ya, aku mau cerita aja. Dampak dari kita itu jarang ganti oli atau kehabisan oli seperti itu, apa aja? Ring piston pasti itu cepat aus. Dinding dari silinder pasti juga baret-baret itu. Noken as juga rusak, lahar dan bearing pasti juga aus. Berikutnya pasti turun mesin teman-teman. Kalau mesin mengalami seperti itu, ya mungkin gini teman-teman. Kalau dirasa, wah ini mesinku masih oke kok, nggak ada problem seperti itu. Kalau ganti olinya itu jarang atau nggak pernah, performa mesin pasti menurun teman-teman. Lihat aja. Kemudian kalau udah muncul indikasi-indikasi seperti itu, aku kasih tahu ganti oli itu udah nggak bisa menolong. Dan solusinya adalah overhaul atau turun mesin. Biayanya itu sangat-sangat banyak teman-teman. Jadi ganti oli itu investasi, bukan pengeluaran. Bisa dibayangin seperti ini. Ini ya ganti oli secara rutin. Biaya pasti terkontrol. Mesin awet, performa mesin juga oke. Kemudian kalau mobil itu dijual, nilainya juga masih di atas seperti itu. Bandingin teman-teman, kalau jarang ganti oli, biaya perbaikan pasti mahal ya. Resiko kerusakan di jalan itu sangat tinggi. Bayangin kalau kalian sedang pakai, tiba-tiba mobil kalian terjadi kerusakan yang fatal seperti itu di jalan. Bukannya tambah repot itu. Berikutnya kalau dijual nilainya pasti turun. Kalau kalian itu ganti oli, pastikan ya sesuai dengan peruntukannya. Jadi kalian bisa lihat di manual booknya. Kira-kira SAE yang tepat pada mobil kalian itu yang berapa seperti itu. Kemudian pastikan olinya itu bukan yang palsu. Kalian bisa beli di tempat-tempat yang resmi, itu lebih aman. Jadi pastikan ya kalian itu saat membeli oli itu sesuai dengan kapasitas mesin mobil kalian. Bukan tentang merek atau mahal atau murah, tapi yang pas ya. Jadi ganti oli itu sangat penting. Jangan diabaikan. Oke, saya Bayu Trimakoso. Apapun permasalahan mobilmu, Raja Auto Care solusinya. See you.